Jadi teman-teman, kita akan membicarakan dua topik. Topik pertama, saya ingin teman-teman mereview apakah teman-teman ini seorang ibu rumah tangga yang katakanlah tidak punya pendapatan, atau seorang mahasiswa, atau seorang pensiunan gitu ya, atau apapun posisi ekonomi Anda yang kita menyebut adalah kaum marginal. Jadi kaum marginal itu adalah mereka yang tidak memiliki income. Jadi pendapatannya disupport dari suaminya kalau itu istri, atau disupport oleh orang tuanya karena masih mahasiswa atau masih pelajar, atau mendapatkan pendapatan dari orang lain atau kaum marginal. Yang jadi pertanyaan, apakah teman-teman yang di luar sana yang income-nya marginal tersebut tidak bisa kaya raya? Itu pertanyaan sederhana. Terus apakah seseorang yang berada di sama-sama malam ini mempunyai pendapatan atau income? Dan sebagai profesional, saya yakin Anda yang menjawab dalam hati, kemudian pegawai negeri sipil atau Pemda atau guru apapun profesi Anda mempunyai income, maka Anda masuk komunitas yang bisa menghidupkan diri dengan sebagai profesional atau pegawai. Selamat buat Anda. Kembali lagi pertanyaannya adalah, bisakah Anda dalam waktu cepat pendapatannya menjadi 4 kali lipat dari sekarang? Itu yang kita harus pertanyakan dalam hati aja. Anda bertanya dalam hati, bisa nggak tahun depan income gua 4 kali lipat? Gitu ya kira-kira. Kemudian yang terakhir, mungkin posisi Anda adalah entrepreneur atau pewirausaha, baik itu sales employee di mana Anda adalah bisa menghidupi diri Anda, atau Anda mempunyai lebih banyak lagi karyawan, ada 5 orang, 6 orang yang menjadi support Anda. Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, seberapa besar potensi Anda ke depan untuk melipatkan 4 kali lipat profit Anda dan 4 kali lipat omset Anda, gitu ya. Jadi di sini kita berdiskusi terhadap 3 komunitas. Pertama, mereka yang marginal, yang hidupnya disupport dari pihak lain. Yang kedua, mereka adalah profesional atau pegawai, baik itu pegawai negeri atau pegawai swasta, yang bergantung pada perusahaannya atau bergantung pada Pemda gitu ya. Dan alhamdulillah Anda pasti sudah bisa lebih menghidupkan diri sendiri atau termasuk keluarga Anda. Kemudian yang terakhir adalah komunitas pengusaha, baik usaha kecil yang disebut self-employee, yang Anda dengan diri Anda atau Anda dengan keluarga Anda, kemudian atau lebih besar lagi udah punya manajemen, punya 5 atau 10 pegawai, atau yang lebih besar itu yang omsetnya di atas 5 miliar misalnya, udah usaha besar. Siapapun itu, pertanyaannya adalah, mungkin nggak Anda lebih kaya 4 kali lipat dari hari ini dalam waktu 1 tahun? Itu pertanyaannya. Yang pertanyaan bagi teman-teman yang marginal adalah, bisa nggak saya kaya raya? Itu dulu ya, itu pertanyaannya. Jadi ada 2 hal yang hari ini kita mau mendiskusikan. Nomor 1 tadi, apapun profesi Anda, apapun income Anda, apapun pendapatan Anda, gimana cara bisa 4 kali lipat. Jadi nomor 1, kita harus mengenal sio kaya. Apa itu sio kaya? Sio kaya itu begini, kita tahu ada horoskop. Ini sekali lagi bukan ilmu nujum atau ilmu musrik gitu ya, maaf ya. Tapi ini adalah applied psychology yang kita sebut namanya psikometer. Jadi psikologi seseorang diukur atau dimeter gitu ya, psikometer, psikometrik pengukurnya. Nah, jadi manusia itu kita biasanya membagi dengan 2 kategori, dan Anda sendiri yang bisa menjawab pertanyaannya. Kalau saya bertanya ya, 2 kategori. Anda itu masuk extrovert atau masuk introvert gitu ya. Extrovert adalah people person, orang yang suka orang. Introvert adalah system person, mereka lebih nyaman dengan sistem. Contoh aja, Anda mungkin dalam hati aja menjawab. Contoh saya tanya, kalau saya pinjemin Anda mobil saya, Anda suatu hari pinjem, Pak Mardigu pinjem mobil dong gitu. Terus saya pinjemin mobil Jaguar gitu ya. Dari mobil Jaguar itu Anda jalan, kemudian mobil itu mogok. Pertanyaan saya kepada Anda adalah, Anda telepon saya atau Anda telepon bengkel? Nah, kalau Anda menelpon saya, Anda orang ekstrovert. Kalau Anda menelpon bengkel, Anda orang introvert. Apalagi Anda tidak menelpon bengkel, tidak menelpon saya, tapi Anda baca manual booknya, Anda super introvert. Sekali lagi, itu bukan salah, bukan benar, tapi itu kecenderungan. Dan Anda harus mengenal kecenderungan Anda. Karena kalau Anda mengenal kecenderungan Anda, disitulah cara uang itu bekerja. Misalnya, Anda seorang extrovert, people person, Anda cocok di bidang manajemen, Anda cocok di bidang mengelola orang lain. Anda tidak cocok berlibat sama angka, sama data, sama akunting. Anda akan stres dengan hal yang seperti itu. Nah, bagaimana Anda bisa sukses kalau Anda udah salah kolam? Anda extrovert tapi ngerjain akunting gitu ya, atau Anda introvert tapi disuruh sales, direct selling.
udah gak nyambung gitu ya. Itu yang kita sebut sio kaya. Anda tahu nggak sio kaya Anda? Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaan lanjutan. Ini ada 2 lagi pertanyaannya. Anda sendiri yang merenung ya. Anda ini tipe orang kreatif atau tipe orang sensori ya? Nah, mungkin pertanyaannya agak sedikit nggak umum. Sensori itu apa sih? Sensori itu adalah orang-orang yang apa-apa tuh pakai rasa. Orang-orang sensori itu sulit belanja online. Kayak belanja online itu kan Anda perlu orang kreatif yang aduh kayaknya gue pakai baju itu cocok nih gitu ya. Tapi orang sensori dia harus memegang. Spray itu harus dipegang. Kain itu bahkan harus dicium, diremes, dibecek-becek ya, PPD lah, pegang-pegang doang. Karena Anda orang sensori, saraf Anda itu harus rasa banget gitu ya. Itu orang sensori. Jadi Anda harus pegang. Nah, pertanyaannya Anda orang kreatif atau orang sensori gitu ya. Itu pertanyaan sederhana dan Anda menjawabnya bingung, gue apa ya? Karena gue kadang-kadang gue sensori, kadang-kadang ya itulah manusia. Tapi kalau saya tanya gini, Anda bayangkan saya membuat Anda mau coba memvisualkan tentang sebuah villa di Jogja. Ada villa di Jogja. Sekali lagi, bayangkan ada villa di Jogja dan saya bawa Anda ke sana, ke villa tersebut. Pertanyaan saya, pada saat Anda mengimajinasikannya, Anda berada di dalam villa atau Anda berada di luar villa gitu ya. Ini pertanyaan sederhana. Sekali lagi waktu saya bilang, bayangin, saya bawa Anda ke sebuah villa. Ini imajinasi Anda. Kemudian pertanyaan saya adalah, Anda berada di dalam villa atau Anda berada di luar villa pada saat membayangin villa tadi, gitu. Kalau Anda berada di luar villa, Anda adalah orang kreatif. Tapi kalau Anda di dalam villa, Anda orang sensori. Kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Anda yang mana? Anda pasti bingung kan? Karena kok saya mirip, saya ada dua-duanya gitu. Nah, kalau Anda nggak tahu sifat natural Anda, bisnis Anda sulit sekali, atau cara uang bekerja untuk ke Anda itu sulit sekali karena Anda nggak natural. Misalnya orang sensor itu sangat tepat waktu gitu ya, sangat tepat waktu, itu ciri-cirinya. Sementara orang kreatif itu sangat tidak bisa mengatur waktu, berantakan waktu Anda. Jadi orang kreatif tuh kadang-kadang punya waktu Indonesia bagian dia gitu. Dia selalu telat, apa-apa telat. Dan orang kreatif itu selalu memulai sesuatu yang baru. Jadi dia senang sama sesuatu yang baru. Problemnya adalah dia selalu memulai dan nggak pernah menyelesaikan. Anda bisa bayangkan kalau Anda punya atasan atau Anda punya mitra, kreatif banget. Besok ada ide ini, hari ini ada ide ini, besok ada ini. Begitu menjalankan di tengah-tengah ada ide baru, dia belok lagi. Dia senang sama sesuatu yang baru dan orang kreatif itu biasanya never finish what they start, gitu ya. Ada sebaliknya, orang sensori yang apa-apa pelan sekali, dia opposite sama itu, dia pelan sekali, lambat sekali. Ini adalah orang yang opposite-nya kreatif, tapi orang ini sangat tepat waktu. Nah, Anda frustrasi nggak kalau di lingkungan Anda adalah orang yang lambat sekali bergeraknya sementara Anda orang kreatif? Anda ngegas aja bawaannya. Kalau orang sensor itu kerjanya ngerem aja. Nah, di dalam bisnis tadi atau di dalam relationship tadi ada orang tengah yang ngopling tadi, yang orang kalau nggak ekstrovert dia introvert. Dia yang ngopling di tengahnya. Nah, udah kebayang ya. Jadi di sini ada 4 karakter, ada ekstrovert, ada introvert, ada kreatif, ada sensori. Anda di mana gitu ya. Nah, 4 tadi kita akan membuat Anda memahami atau mengenal jati diri Anda. Jadi di dalam nanti sehabis acara ini, bagi mereka yang berminat untuk mengetahui sio kayanya, kenapa disebut sio kaya? Oke, sio kaya itu ada berapa? Ada 8. Ini yang saya mau urai. Saya sengaja tidak menggunakan bolpen, tidak menggunakan kertas, tidak menggunakan PowerPoint, karena memaksa teman-teman semua supaya theater of dream atau theater of mind-nya ini bermain. Saya ingin membiasakan teman-teman tuh ngayal. Jadi pada saat bosman ngomong, ngayal gitu ya. Jadi ada 4 karakter tadi. Extrovert, sensory, introvert, kreatif. Ada 4. Nah, ada orang yang ekstrovert dan kreatif, dia persimpangan. Ada orang yang ekstrovert murni, tapi ada juga ekstrovert dan sensori, gitu ya. Ada orang sensori dan introvert. Ada orang introvert murni, terus ada orang yang introvert dan kreatif. Nah, ke 8 karakter tadi kita kasih nama, misalnya karakter nomor 1 adalah star, dia adalah posisinya antara kreatif dan introvert. Orang introvert disebut support system karena dia memang orangnya suka sama manusia, manajemen. Kalau orang star tuh doyan pamer, sangat kreatif, jago ngomong gitu ya. Terus
Ada deal maker, adalah mereka antara extrovert dan sensory. Dia jago deal, dia ambassador, dia orangnya suka people tapi suka data gitu ya. Orang bawah nih data, orang atas itu kreatif. Terus nah orang timing, orang bawah biasanya kalau Anda orang sensory atau tempo, Anda orang yang jago main di, kalau Anda trader ingin main saham, forex, itu trader, posisinya di bawah. Jangan coba-coba 7 karakter ini main-main saham, karena itu yang main saham hanya 12% yang sukses, karena mereka trader. Di luar itu jangan coba-coba. Mimpi Anda, wah gue pengen kayak Warren Buffett, seperti orang-orang bilang itu. Warren Buffett itu trader gitu ya karakternya. Dan Anda kalau bukan Warren Buffett, ya jangan main-main seperti Warren Buffett gitu ya. Terus ada akumulator, jadi gabungan antara sensory dan introvert. Yang akumulator, orang yang kuat numpuk, kuat nahan, kuat lapar. Jadi contohnya kalau bangsa di Indonesia tuh Batak. Saya hafal banget, teman-teman Batak tuh kalau duit tuh langsung nabung tanah. Kuat lapar. Makanya orang Batak tuh kuat nabungnya, nabung tanah. Dia akumulator. Dan terakhir 6 adalah orang introvert murni yang kita sebut landlord, karena dia kuat data, datanya tapi bukan akunting. Yang dibuat tuh trader akunting. Kalau ini finance. Ini kalau akunting kan pembukuan, kalau finance tuh dia punya gedungnya dijadiin kos-kosan. Landlord lah, model gitu. Jadi dia, kalau yang ini tanah doang nih, kalau akumulator. Kalau tipe lord itu tanah jadi bangunan jadi hotel gitu kira-kira. Terus karakter nomor 7 adalah mekanik. Mereka adalah orang yang introvert dan gabungan sama kreatif, seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Jadi kalau Anda bercita-cita ingin buat startup, Anda orang mekanik. Di luar itu lupakan. Ini yang Anda suka tergiur dengan merasa diri Anda adalah mekanik, ingin bercita-cita, tapi kenapa dari 1000 orang cuman 10% yang sukses, yang satu jadi bilioner, yang lainnya ke laut? Karena Anda tidak mengerjakan di naturalnya Anda. Pertanyaan terakhir adalah sisi kreator. Nah, kreator adalah murni kreatif, kenikmatannya mencipta. Jadi pertanyaan ke teman-teman sekarang, Anda star kah yang jago promosi? Anda supporter kah yang jago manajemen gitu ya? Anda deal maker kah yang jago bernegosiasi, ambassador? Anda seorang trader kah yang jago sama timing? Anda akumulator kah yang kuat nabung gitu ya? Anda landlord kah yang kuat finance? Anda mekanik kah yang membuat sistem seperti Ray Kroc yang membuat sistem? Terus atau Anda kreator gitu ya? Sekali lagi pertanyaannya, Anda sendiri yang tahu, tapi Anda bingung pasti. Nah teman-teman, ini kalau Anda mau tahu emang berbayar 500.000, tapi untuk hari ini gratis ya. Tapi detailnya nanti ada di Anya sama Cindy ya. Karena penting, itulah yang membuat teman-teman hidupnya mencoba-coba. Dia coba inilah, coba dagang lah, dia coba inilah. Teman-teman, Anda jangan membuang waktu untuk hal-hal yang Anda coba-coba. Padahal Anda tahu Anda seorang extrovert, Anda people person. Janganlah main startup seperti gue pengen jadi Mark Zuckerberg. Jangan, sekali lagi ya, nggak natural Anda itu. Terus Anda sebaliknya, Anda kreator, Anda senangnya mencipta, tapi Anda nggak pernah selesai. Anda harus cari tim orang tengah yang bisa melanjutkan desain Anda, mimpi Anda, program Anda, orang tengah, tim Anda, dan juga orang-orang yang timing yang kuat dalam finance. Karena itu kok kreator tuh nggak pernah sukses. Mau itu Nikola Tesla, Anda ingat, miskin semua kreator-kreator itu, gitu. Karena dia nggak punya orang yang support dia. Tapi kalau GE yang menciptakan GE, si General Electric, si Thomas Alva Edison menjadi bilioner dia. Karena waktu JP Morgan datang ke dia, diambil dengan 12%, dia mau. Lu 12%, gue sisanya, dia mau. Tapi mimpi-mimpi dia jadi kenyataan semua. Emang JP Morgan lebih kaya. Nah Nikola Tesla nggak mau sama JP Morgan, miskin. Itulah teman-teman, kalau Anda tahu karakternya, Anda tahu sifat natural Anda, ya Anda pasti sukses. Pertanyaannya, itulah yang kita sebut di dalam MMBC, Anda pasti sukses kalau ikut MMBC karena Anda tahu sifat naturalnya Anda, sifat suksesnya Anda, dan tim apa yang Anda butuhkan untuk mensupport Anda untuk menjadi mitra seperti apa. Dan berita buruknya, karakternya harus berseberangan. Kalau tadi Anda adalah seorang star yang di pojok kanan atas, yang suka sama barang baru, sangat peduli sama penampilan, jago ngomong dan sebagainya, partner Anda harus akumulator, harus orang yang kuat nabung. Bayangin kalau, atau suami istri deh, suaminya jago dandan, istrinya jago dandan, jago belanja, bubar itu, gitu ya. Bahkan pasangan pun suami istri kalau bisa sifatnya berlawanan, karakter berlawanan, itu membuat menjadi konsisten atau lumintu hubungannya. Nah di dalam bisnis juga sama, mitra bisnis juga sama, di dalam organisasi juga sama. Kita harus memiliki partner-partner yang sifatnya berlawanan. Sekarang Anda aja nggak tahu sifat Anda apa, CEO kaya Anda apa, terus nggak tahu partner Anda apa. Hidupnya bisnisnya pasti coba-coba. Saya yakin. Jadi kenapa perusahaan itu waktu impian pertama jalan, kayaknya kompak setengah mati, nggak sampai setahun sudah mulai clash, 3 tahun tutup. Iya nggak?
Nah, karakter seperti ini saya nggak mau Anda tidak kenal, karena nanti itu MMBC terakhir sejak saat itu saya pensiun. Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu CEO kayanya apa, nanti bisa mengisi kuesioner dan nanti akan dibahas di MMBC, dan itu gratis buat Anda. Jadi malam ini daftarkan diri Anda ke Mbak Cindy, kemudian ke Mbak Anya, daftarkan gitu ya. Bosman, apakah ada alat ukur CEO kaya? Ada. Saya yang mempunyai psikometrinya, saya belajar dari Carl Jung. Saya belajar lama tentang psikometri, ini keilmuan psikologi biasa, dan ini penting buat teman-teman semua, nanti kita akan urai salah satunya. Jadi teman-teman, sukses buat Anda ya, kalau udah tahu CEO kayanya kita push. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bosman ini apa CEO kayanya? Nomor satu, sekedar mengingat saya seorang introvert. Saya berbicara di depan 350 orang yang nanti akan ikut MMBC. Itu saya dari hari sekarang aja tensi saya sudah mulai naik karena saya merasa nggak nyaman. Tapi saya akan fight buat Anda. Karena itu teman-teman atau anak-anak saya atau staff-staff saya yang sudah 15 tahun, 12 tahun ikut saya bilang, Pak ini terakhir aku udah berpensiun. Habis itu Bapak masuk ke naturalnya. Teman-teman, saya adalah kreator, hobi saya mencipta. Kenikmatan saya adalah menciptakan sesuatu. Saya bisa banyak produk yang kita telah ciptakan dan akan terus diciptakan, dan saya natural sekali di sana. Jadi saya pikir termasuk tadi CEO kaya tadi adalah keilmuan yang saya selama puluhan tahun dengan Mas Kirdi mempelajari ini dan akhirnya menemui CEO kaya ini. Dan setelah CEO kaya ada namanya CEO strength, di mana kita gabungkan kekuatan. Misalnya Anda ada 5 orang, Pak, strength saya berapa? Kalau digabung A di nomor 1, B nomor 2 begini-begini, oh strengthnya 9. Kalau nomor 3-nya dinaikin gini-gini, oh cuma 7 gitu ya. Anda harus tahu strength organisasi Anda di dalam membuat struktur organisasi gitu ya. Oke, itu adalah tentang CEO kaya.